Badan Pusat Statistik Bovendigul menerapkan sistem inovasi SOMI untuk mendukung peningkatan kinerja statistik sektoral. Umat Muslim Masjid At-Taqwa Kilometer 3, Tanah Merah, menyiapkan 12 ekor sapi sebagai hewan kurban. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua. Itulah dua topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini Selasa 18 Juni 2024. Bersama saya Romana Agnesia Parmase, inilah info Digul selengkapnya. Kita ke berita yang pertama. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul akan menerapkan sistem inovasi SOMI atau satu orang melayani instansi untuk mendukung peningkatan kinerja statistik sektoral. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bovendigul Novita Damayanti mengatakan pihaknya telah melakukan satu aksi perubahan di setiap OPD atau dinas badan kantor di lingkungan Pemda Bovendigul, yaitu Bovendigul penyelenggaraan satu waktu statistik sektoral atau bodi pesawat. Novita menjelaskan, untuk menyukseskan Bovendigul ini harus dibuat satu perubahan atau inovasi yang namanya SOMI, satu orang melayani instansi. Terkait penerapan SOMI, pihak BPS Bovendigul telah membentuk 16 orang stafnya untuk melakukan pelayanan ke berbagai instansi di lingkungan Pemda Bovendigul. Hal ini dimaksudkan agar statistik sektoral dapat berjalan maksimal sehingga hasilnya lebih berkualitas dalam proses penyelenggaraan di setiap instansi atau OPD di Kabupaten Bovendigul. Jadi hari ini kita sudah selesai untuk aktualisasi aksi perubahan yang namanya bodi pesawat Bovendigul penyelenggaraan satu waktu statistik sektoral. Nah, untuk mensukseskan Bovendigul ini, kita bikin aksi perubahannya supaya sukses, itu ada namanya kegiatan atau inovasi SOMI. Satu orang melayani instansi. Jadi, teman-teman saya di BPS sebanyak 16 orang ini saya bagi habis untuk melayani menjadi PJ di setiap OPD, instansi atau dinas yang ada di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul. Artinya bukan hanya satu orang, satu instansi atau satu OPD, tidak. Tapi lebih dari satu, bahkan ada yang 5. Artinya kita menggagas ini untuk lebih mendekat lagi ke Bapak Ibu semua yang ada di pemerintah daerah supaya kegiatan statistik sektoralnya itu lebih terarah lagi, hasilnya itu bukti dukungnya itu lebih berkualitas lagi, proses penyelenggaraannya itu bisa terukur dan kita juga bisa melihat tingkat kematangan dari penyelenggaraan statistik sektoral di setiap instansi, setiap dinas, setiap OPD itu seperti apa. Tim Liputan Digul TV, Herman mengabarkan. Merayakan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, umat Muslim Masjid At-Taqwa Kilometer 3 Tanah Merah menyiapkan hewan kurban sebanyak 12 ekor sapi. Daging kurban ini nantinya akan dibagikan kepada 500 masyarakat berdasarkan kupon penerima daging kurban tersebut. Idul Adha merupakan hari raya Islam yang diperingati sebagai hari raya kurban, di mana umat Islam dituntut sejauh mana pengorbanan, pengabdian maupun ibadah kepada Allah SWT. Bentuk pengorbanan tersebut menjadi rasa syukur umat Islam kepada saudara-saudara yang sudah berkurban, terutama kepada Allah. Dalam hal ini jemaat Masjid At-Taqwa Kilometer 3 yang menjalankan hari raya kurban tersebut menyiapkan hewan kurbannya sebanyak 12 ekor sapi yang telah dipotong dan dibagikan setelah sholat zuhur. Pembagian tersebut berdasarkan kupon yang sudah diberikan kepada masyarakat 2 hari sebelumnya, yakni sebanyak 500 kupon. Pengurus Masjid At-Taqwa, Ustadz Mahfudin mengatakan, dengan berkat Allah SWT, tahun ini 10 Zulhijjah 1445, umat Islam di Masjid At-Taqwa Kilometer 3 mengamanahkan hewan kurbannya sebanyak 11 ekor sapi dan 1 ekor merupakan sumbangan dari masyarakat. Lanjutnya, hal tersebut perlu disyukuri karena merupakan suatu hikmat dengan cara membagikan daging kurban tersebut kepada yang lebih berhak. Sesuai dengan aturan umat Islam, yakni sepertiga bagi yang berkurban, sepertiga dihadiahkan kepada saudara, teman maupun yang berstatus kaya, dan sepertiga disumbangkan untuk fakir miskin yang sangat membutuhkan.
Alhamdulillah di masjid kita yang tercinta At-Taqwa ini dengan berkah dari Allah Subhanahu wa taala tahun ini 10 Zulhijjah 1445, alhamdulillah jamaah kita, hamba kita mengamanahkan hewan kurbannya di masjid kita sebanyak 11 ekor, dan 1 ekor merupakan sumbangan dari Bapak Donatus, salah satu peserta kontes calon bupati Bovendigul. Jadi 12 ya semua. Jadi semuanya menjadi 12. Oleh karenanya ini semua adalah kebaikan bagi kita, umat kita, masyarakat kita khususnya yang ada di masjid lingkungan jamaah Masjid At-Taqwa. Kita harus syukuri karena ini suatu nikmat bagi kita sekalian. Mudah-mudahan kita pula bisa memanfaatkan baik ini amanah ini. Jangan menyalahgunakan amanah ini dengan cara membagikan daging ini kepada yang lebih berhak sesuai dengan aturan Rasulullah SAW, sepertiga bagi sahibul kurban, sepertiga untuk dihadiahkan kepada saudara teman walaupun beliau berstatus kaya, dan sepertiga itu disumbangkan untuk para fakir miskin yang sangat memerlukan. Ustadz Mahfudin menyebutkan kepada penerima daging kurban, hal ini merupakan suatu berkat dan rezeki dari Allah SWT yang pada akhirnya sebagai orang yang mampu berkurban untuk dapat diberikan kepada orang yang kurang mampu sesuai dengan aturan pembagian daging kurban yang diamanatkan Rasulullah. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan.
Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menjamin seluruh pusat kesehatan masyarakat, puskesmas di wilayahnya, telah dilengkapi dengan stok vaksin polio. Kepastian ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Dr. Meli Teresia Manopo. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul memastikan bahwa semua puskesmas di Bovendigul telah tersedia dengan stok vaksin polio. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak di wilayah ini dapat menerima vaksin polio sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu juga, hal ini sebagai langkah preventif dalam upaya meningkatkan cakupan vaksinasi di tengah masyarakat. Saat melaksanakan dialog Cafe Morning di Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Dr. Meli Manopo menegaskan bahwa pihaknya pastikan setiap puskesmas di wilayah Bovendigul telah tersedia stok vaksin polio. Dan saat ini juga seluruh puskesmas sedang gencar melakukan vaksinasi kepada anak usia sasaran 0 sampai 7 tahun. Bagaimana untuk persebaran untuk vaksin polio itu? Iya, kalau bicara vaksin, semua puskesmas sudah kami supply untuk vaksin-vaksin ini, dan puskesmas tinggal melakukan program-program seperti yang sudah dibilang tadi. Di luar dari program posyandu, tetap harus dilakukan sweeping untuk pemberian subpin polio. Tapi untuk vaksin semua sudah tersebar di 20 puskesmas dan vaksin memang tersedia. Kalau untuk puskesmas yang biasanya jangkauannya agak sulit, kalau selama ini saya sudah pernah ke beberapa distrik, salah satunya Ambakri, di situ ritanya memang cukup besar untuk menuju beberapa kampung. Bagaimana terkait ini untuk keoptimisan dari Dinas Kesehatan Bovendigul dalam menjangkau tingkat pelosok ini untuk vaksinasi polio ini? Iya, kami tetap optimis. Kami tetap berprinsip bahwa kita akan mengejar anak-anak yang ada di kampung-kampung. Tetapi ketika kita lakukan pemetaan, sebagian besar anak-anak khususnya yang ada di Ambakri itu sebagian besar ada di lokasi ada di Tanah Merah, sehingga kita mengejar mereka yang ada di Tanah Merah, dan itu sudah dilakukan sweeping. Kita kerjasama dengan Kepala Puskesmas Ambakri, kita cari petugas yang ada di Tanah Merah, kemudian kita lakukan sweeping. Mereka ada di terkonsentrasi di wilayah di mana di Tanah Merah ini. Di situ kita datangi mereka, lakukan pelayanan di tempat. Untuk yang mereka ada di kampung-kampung sana, mereka sudah jalan melalui program posyandu mereka yang sudah mereka lakukan pada awal bulan Maret. Tetapi yang tidak ada di kampung itu yang kita kejar, yang ada di Tanah Merah. Baik, pemirsa Ibu TV. Dr. Meli juga menjelaskan bahwa polio merupakan penyakit serius yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen pada penderitanya. Oleh karena itu, ia berharap agar orang tua tidak mengabaikan pentingnya vaksinasi polio untuk melindungi anak-anak dari resiko tersebut. Vaksinasi dianggap sebagai langkah efektif dalam memerangi penyebaran penyakit polio di masyarakat. Dinas Kesehatan Bovendigul bekerjasama dengan puskesmas siap memberikan pelayanan vaksinasi polio kepada seluruh anak usia 0 hingga 7 tahun demi melindungi kesehatan dan masa depan generasi mendatang. Dr. Meli Manopo juga menghimbau kepada orang tua yang memiliki anak usia 0 hingga 7 tahun untuk memastikan bahwa anak-anak mereka telah menerima vaksin polio sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Pentingnya vaksinasi polio semakin ditekankan mengingat adanya kasus yang telah ditemukan di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Dengan memberikan vaksinasi polio pada anak-anak, kita memberi perlindungan yang kuat agar mereka terhindar dari risiko polio. Penyakit ini sangat serius, oleh karena itu penting untuk tidak mengabaikan vaksinasi ini. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas Subur memberikan program imunisasi massal bagi anak-anak usia 0 sampai 7 tahun. Hal ini sebagai upaya preventif dalam mencegah penyebaran penyakit menular polio di wilayah distrik Subur. Program imunisasi massal polio yang diselenggarakan oleh Puskesmas Subur ini bertujuan untuk memberikan perlindungan lebih baik terhadap penyakit yang biasa menyebabkan dampak serius pada kesehatan anak-anak. Diketahui bahwa anak-anak merupakan kelompok rentan terhadap polio, sehingga langkah preventif ini dianggap sangat penting. Anak-anak merupakan kelompok rentan terhadap polio, sehingga langkah preventif ini dianggap sangat penting oleh pakar kesehatan di Puskesmas Subur. Selain pelaksanaan imunisasi,
Tim medis juga secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya imunisasi dalam mencegah penyebaran penyakit menular. Kepala Puskesmas Subur, Stanley Ismail Benusu, menyatakan bahwa wilayah kerja Puskesmas Subur mencakup 4 kampung. Pada putaran pertama pelaksanaan imunisasi polio ini, Puskesmas Subur menargetkan sebanyak 300 anak sebagai sasaran imunisasi polio. Terima kasih. Untuk Puskesmas Subur punya wilayah kerja itu ada 4 kampung. Untuk putaran pertama kami sudah jalan 4 kampung. 4 kampung dari total sasaran 4 kampung itu ada 300 sekian. Itu kami sudah jalan 4 kampung. Hanya memang ada belum mencapai sasaran karena memang harus kami sweeping dalam beberapa hari ini. Namun, karena beberapa kendala terutama dalam mobilisasi anak-anak, target tersebut tidak tercapai sepenuhnya. Oleh karena itu, Puskesmas akan melaksanakan sweeping kembali untuk menjangkau sasaran yang belum tercover. Stanley juga menjelaskan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan imunisasi polio pertama adalah mobilisasi anak-anak. Banyak anak-anak usia 0-7 tahun yang tidak berada di tempat saat tim medis Puskesmas Subur melaksanakan imunisasi. Upaya akan dilakukan untuk mengatasi kendala ini dalam pelaksanaan sweeping kedua. Dengan dukungan aktif dari orang tua dan pemerintah setempat, diharapkan program ini dapat memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap polio dan penyakit menular lainnya, serta melalui program imunisasi massal ini, penyebaran penyakit polio dapat ditekan. Ia juga menegaskan melalui langkah-langkah ini Puskesmas Subur terus berperan dalam memajukan kesehatan masyarakat dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang. Tim Liputan, Dikut TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ini Bapak, ini Ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kita kembali ke info lainnya. Menyongsong hari jadinya lingkungan Santo Yohanes Pembaptis Paroki Hati Kudus Tanah Merah menggelar berbagai kegiatan lomba untuk tingkat anak sekami.
Lingkungan Santo Yohanes Pembaptis akan merayakan hari jadinya pada 24 Juni 2024 mendatang. Menyongsong hari jadinya, maka umat lingkungan Santo Yohanes Pembaptis Paroki Hati Kudus Tanah Merah melaksanakan berbagai kegiatan, termasuk perlombaan pada tingkat sekami. Adapun jenis-jenis lomba diantaranya makan kerupuk, lomba mewarnai, gigit sendok, lomba goyang balon, dan memasukkan pensil ke dalam botol. Hal ini disampaikan Sekretaris Lingkungan Santo Yohanes Pembaptis, Kori Atwadan. Hari ini kami mulai lomba-lomba di lingkungan Santo Yohanes Pembaptis dalam rangka menyambut HUT Santo Pelindung Lingkungan Santo Yohanes Pembaptis yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2024 dalam rasa syukur menyambut HUT Pelindung Lingkungan tersebut, maka kami adakanlah lomba-lomba ini. Pada hari ini ada lomba-lomba sekami atau anak-anak sekolah minggu yang dijalankan dalam 5 mata lomba, yaitu lomba makan kerupuk, lomba mewarnai gambar, lalu lomba gigit sendok, lalu lomba gigit balon, dan memasukkan pensil ke dalam botol. Ini lomba-lombanya 5 lomba itu. Lalu untuk besok ada lomba baca kitab suci untuk anak SD kelas 5 sampai dengan anak SMP. Direncanakan kegiatan perlombaan akan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 17 dan 18 Juni 2024. Diharapkan dengan berbagai kegiatan lomba untuk tingkat sekami ini memacu anak-anak Katolik mengenal berbagai hal positif, mengasah bakat anak, melatih kemampuan dan kepercayaan diri, serta bisa belajar untuk mengontrol emosinya sejak dini. Tim Liputan Bigu TV Ones mengabarkan. Bapak, Mama, dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi terakhir tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Agnesia Barmase, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.